Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dasar pada elemen-elemen pemrograman C++. Nah, apa saja sih elemen-elemen dasarnya? Yang pertama itu ada identifier, tipe data, variabel, dan konstanta. Oke, langsung saja kita lihat beberapa source code yang ada di program berikut. Nah, kita lihat pertama kita tuliskan include IOStream. Ini untuk input outputnya, karena nanti kita akan coba untuk menampilkan tipe data maupun variabel setelah identifiernya. Kemudian kita buat using namespace std yang merupakan library yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi utama. Nah, kita buat di fungsi utama saja. Kita akan bahas pertama sini, kita lihat potongan program berikut integer angka sama dengan 5. Nah, ini yang mana sih identifier, tipe data, variabel, konstanta? Nah, namun kita fokus dulu kepada tiga nama ini, identifier, tipe data, dan variabel. Konstanta nanti saya jelaskan belakangan. Nah, kita lihat integer angka sama dengan 5. Oke. Identifier, apa sih itu identifier? Nah, identifier itu sama dengan identitas, artinya nama yang diberikan untuk variabel, konstanta, fungsi ataupun objek lainnya yang terdapat dalam pemrograman C++. Nah, jadi di sini identifiernya itu adalah angka. Selanjutnya tipe data. Mana sih tipe datanya? Nah, ini tipe datanya int. Ini merupakan tipe datanya, yaitu tipe data integer. Kita singkat dengan int, atau cara penulisannya itu adalah int. Kemudian variabel. Variabel itu apa sih? Nah, variabel itu berfungsi untuk menyimpan nilai ke dalam suatu alamat memori. Nah, di sini adalah variabelnya angka. Nah, variabel itu diberi nama angka atau variabel dengan identifier angka. Nah, di sini menyimpan nilainya berapa? Dia menyimpan nilainya 5. Nah, potongan program berikut itu kita beri nama deklarasi variabel angka. Nah, jadi ketika ada potongan program int angka 95, itu kita sebut deklarasi variabel angka. Maksudnya kita memesan alamat memori untuk menyimpan variabel dengan nama atau identifier angka. Nah, dengan nama atau identifier angka yang bertipe data integer, jadi tipe datanya integer. Nah, selanjutnya tipe data. Memang tipe data hanya integer saja? Oh, tidak. Ada beberapa tipe data dasar yang biasa digunakan dalam pemrograman C++. Apa saja itu? Oke, kita lihat tipe data dasarnya. Nah, di sini ada tipe data integer. Nah, integer ini dia bisa menyimpan nilai hanya untuk bilangan bulat saja. Nah, kita lihat di sini integer angka sama dengan 5. Nah, dia hanya bisa menyimpan nilai bilangan bulat saja. Kemudian ada bilangan real presisi tunggal, atau tipe datanya itu biasa kita sebut float. Jadi float ini bisa menyimpan data bilangan real. Maksud bilangan real itu dia bisa menyimpan data dalam bentuk desimal. Nah, misal di sini kita mempunyai variabel dengan identifier angka 2 atau dengan nama angka 2, atau kita sebut saja variabel angka 2 dengan tipe data float. Nah, di sini dia bisa menyimpan bilangan real, atau bahasa mudahnya kita bisa menyimpan bilangan desimal. Dia bisa menyimpan beberapa angka di belakang koma. Kemudian ada bilangan real presisi ganda, atau kita sebut dengan double. Nah, double ini sebetulnya hampir sama dengan float, namun yang membedakan itu adalah tingkat ketelitiannya. Maksudnya seperti apa? Nah, nanti saya demokan. Nah, tidak sama seperti float. Di sini ada contohnya 4,123456789 1234567. Kemudian ada juga tipe data dengan char, yaitu dia bisa menyimpan data berupa karakter. Nah, di sini ada tiga contoh tipe data karakter yang dibedakan berdasarkan cara penulisannya. Jadi untuk tipe data
karakter ini, kita cara penulisannya itu pertama tuliskan dulu nama variabelnya apa, misalkan teks 1, kemudian tipe datanya char. Nah, di sini kita memberikan kurung siku. Nah, di sini kita bisa mengisikan nilai jumlah maksimum karakter yang bisa ditampung dalam variabel teks 1 ini berapa. Nah, ini jumlah maksimumnya berarti 5 karakter. Cara penulisannya sama dengan cara mengisi variabelnya, cara mengisi karakter di dalam variabel teks 1 itu adalah kita tuliskan sama dengan, nah ini kurung kerawal. Di antara tanda kurung kerawal ini kita isikan isi dari variabel teks 1 ini. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita tuliskan satu persatu huruf demi huruf. Nah, kalau kita tuliskan huruf demi huruf, setiap huruf itu diapit oleh tanda titik petik 1. Kemudian dipisahkan oleh tanda koma untuk huruf selanjutnya. Dan terakhir harus diberi tanda /0. Ini maksudnya menandakan akhir dari suatu kalimat, akhir dari suatu kalimat dalam variabel teks 1. Atau kita juga bisa menuliskan secara langsung, kita menuliskan digabung. Nah, kalau kita ingin menuliskannya langsung digabung, kita beri tanda titik 2 di sini. Kemudian kita tuliskan 1. Tapi coba kita perhatikan, di sini kan maksimal karakter yang bisa ditampung adalah sebanyak 5 buah. Nah, di sini baru terisi 4 ya. Coba kita tambahkan 1 lagi. 1. Nah, kenapa error? Di sini ada tanda garis merah. Nah, ini berarti menandakan terdapat error. Nah, ini ada keterangan errornya. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap tipe data karakter itu harus terdapat tanda /0 di akhir huruf atau kalimatnya. Jadi tipe data nah, di sini tuh sebetulnya terdapat tanda /0, namun tidak diperlihatkan, sehingga ketika kita tambahkan satu karakter lagi, dia akan terdapat error. Nah, kemudian selanjutnya penulisan yang ketiga itu adalah char teks 3. Nah, di sini tidak terdapat angka. Jadi maksudnya berarti di sini kita bebas menuliskan seberapa banyak karakter yang bisa ditampung dalam variabel teks 3 ini. Selanjutnya tipe data selanjutnya adalah boolean. Nah, boolean ini merupakan tipe data yang bernilai benar atau salah. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan pada tutorial selanjutnya. Jadi kita hapus saja karena ini berkaitan dengan fungsi if yang bernilai benar atau salah. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, tadi kita bahas tentang floating double. Ini sekilas mirip, namun berbeda dari tingkat ketelitiannya. Oke, bagaimana cara mengecek tingkat ketelitian for atau if? Oke, kita gunakan perintah printf angka float %16 ini maksudnya adalah terdapat 16 angka di belakang koma. Kemudian kita panggil nama variabelnya angka 2. Kenapa saya di sini menggunakan printf, tidak menggunakan cout? Karena jika kita menggunakan cout, itu ketika di keluaran nanti hanya maksimal itu terdapat 6 angka di belakang koma yang bisa ditampilkan. Sementara kalau menggunakan printf, kita bisa mengatur, bisa mengset berapa angka di belakang koma sih yang ingin ditampilkan. Nah, di sini ada 16 angka di belakang koma yang ingin saya tampilkan. Nah, ini untuk variabel angka 2. Nah, ini tipe datanya float. Nah, kemudian selanjutnya ada variabel angka 3. Tipe datanya double. Perbedaannya apa? Kita lihat. Oke, kita kompilasi.
Lihat perbedaannya. Untuk float kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6. Nah, dia hanya 7, tingkat ketelitiannya sebanyak 7 bilangan. Nah, selanjutnya di sini langsung ngaco ya, 9 5 4 tidak berurut, tidak sesuai dengan apa yang saya definisikan di sini. Sementara untuk tipe data double, dia tingkat ketelitiannya sampai 16 angka. Kita lihat double. Nah, ini sama ya, hanya di angka terakhir saja dia langsung ngaco. Nah, itu bedanya tipe data float sama double dari tingkat ketelitiannya. Oke. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan tipe data char atau teks. Bedanya apa? Kita lihat. Integer. Nah, ini untuk menampilkan integer. Sama ya, semua. Nah, ini tipe integer. Cara menampilkannya sama. Yang pertama ketik perintah cout angka integer. Nah, ini yang kita panggil sini adalah variabel angka. Oke, terus bagaimana jika kita ingin menginputkan sendiri nilai atau variabelnya, itu isi dari variabelnya? Itu bisa. Kalau kita ingin menginputkan sendiri, maka kita hapus saja ininya. Kita tinggal tambahkan. Nah, kalau kita ingin mengimport sendiri, maka ini harus diisi, misalkan 5. Nah, jadi ini kita hapus saja. Caranya cout masukkan angka integer. Nah, kita tuliskan in, kita simpan di variabel angka. Angka 1, angka 2, angka 3, ini double. Kemudian masukkan karakter. Maksimal 4. Kenapa 4? Karena di sininya 5. Oke. So. 5, 5,6, 5,6. Nah, ini ya, seperti ini. Kalau kita salah memasukkan bagaimana? Integer 5,6. Angka double. Nah, dia langsung ya ke sini karena dia salah menginputkan. Angka double. Karakter. Nah, karena dia salah menginputkan, langsung ada pesan error. Kenapa? Karena kita salah menginputkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.